Saya ingin mengkisahkan dua kisah bagaimana orang-orang Khawarij itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Di mana orang-orang Khawarij ini disebutkan oleh Nabi SAW sekelompok orang yang mereka akan membunuh umat Islam. Dan membunuh umat Islam ima dengan tangannya mereka sendiri, atau mereka menjadi wasilah musuh Islam membunuh umat Islam. Dan ini adalah orang-orang Khawarij. Dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Lihatlah bagaimana buruknya pemahaman mereka kepada Al-Quran dan bagaimana mereka mengalirkan darah. Ada dua kisah di zaman Ali radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, seorang yang bernama Ibnu Muljam. Dia berjalan dari Haura menuju Basrah dan dia akan membunuh Ali radhiyallahu taala anhu. Dia mengumpulkan harta, membeli pedang, membeli kuda dengan tujuan membunuh orang yang paling baik, orang penghuni surga, Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika dia udah sampai di Basrah, maka dia melamar seorang wanita yang kebetulan orang Khawarij. Maka si wanita itu berkata, lihatlah. Dia berkata, kalau engkau memang mencintaiku, mungkin kalau dibahasakan oleh kita hari ini, maka silahkan, tetapi maharnya membunuh Ali. Lihat ya, orang-orang Khawarij ini hatta mahar membunuh. Maka Ibnu Muljam pun berkata, sesungguhnya aku tidak melangkahkan kedua kakiku ke sini kecuali aku bertujuan membunuh Ali radhiyallahu taala anhu. Maka terjadilah kesepakatan. Dan bukan hanya ridho, tidak dikasih mahar dalam bentuk uang, tetapi hanya maharnya untuk membunuh Ali. Maka si wanita itu pun memberikan 2 kuda dan 2 teman yang menemani Ibnu Muljam. Maka dia merencanakan pembunuhan Ali radhiyallahu taala anhu. Dan ingatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia akan membunuh Ali di waktu pagi, di waktu subuh, maka ia membacakan 2 ayat ketika ia akan membunuh Ali radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, inil hukmu illa lillah. Dan membacakan surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Lalu dia menikam Ali. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang seperti dia melaksanakan Islam, sepertinya dia adalah membela Islam, sepertinya dia mengamalkan Al-Qur'an, tetapi mereka jauh dari Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramyah. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Dan para ulama mengatakan, qaum yautolikuna ila ayatin nuzilat alal kufar wa yunazziluha 'alal mu'minin. Orang-orang Khawarij ini orang-orang yang mencomot, mengambil ayat yang sesungguhnya Allah alamatkan untuk orang kafir, tetapi mereka mengalamatkan kepada orang beriman sehingga mereka mengalirkan darah orang beriman. Ini dahsyat. Yang kedua, sahabat yang bernama Abdullah ibnu Hobab dan istrinya yang sedang hamil. Maka berjalanlah ini orang-orang Khawarij. Lalu bagaimana? Di antara mereka ada yang memungut kurma yang jatuh dari pohon. Maka diingkari oleh teman-temannya. Bagaimana kamu mengambil kurma milik orang lain? Maka mintalah untuk dihalalkan. Dia pergi mencari siapa pemilik pohon kurma itu. Dia cari. Dan dia meminta dihalalkan. Lalu di antara mereka ada yang membunuh seekor babi milik orang Yahudi. Lalu ditegur oleh temannya, bagaimana kamu membunuh babi milik orang? Minta maaf. Maka dia pun mencari pemilik babi itu. Lalu dia minta maaf. Tapi lihat, ketika dia ketemu dengan Abdullah bin Hobab dan istri yang sedang hamil, maka dia ditanya tentang Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau menyanjung Ali. Maka tanpa rasa iba dan tidak ada rasa kasihan, maka dibunuhlah Abdullah bin Hobab. Dan istrinya yang sedang hamil berkata, aku wanita yang hamil, wanita yang lemah, apakah engkau rela membunuh aku?
Maka orang Khawarij pun jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tanpa ada rasa kasihan, tanpa ada rasa iba, maka mereka pun membunuh istrinya dan mengeluarkan janinnya. Lihatlah buruknya mereka. Jadi kalau sekarang anak cucu Khawarij membunuh manusia, maka lihatlah sejarah dulu, itu berbahaya. Membunuh. Mereka sepertinya waro' dalam perkara-perkara yang biasa, tetapi mereka tidak waro'. Waro' itu tidak punya apa? Tidak menjaga ya. Mereka tidak menjaga darah. Dan saya akan akhiri dengan 3 kisah. Kisah yang pertama, ada seorang Khawarij dikisahkan yang dia membunuh ibu dan bapaknya. Karena bapaknya tidak berbai'ah dan ibunya tidak berbai'ah ke jamaahnya, maka dibunuhlah kedua orang tuanya itu. Lalu membacakan surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Mereka mengatakan ini orang membunuh bapak dengan ibunya. Lalu dia mengatakan, demi Allah, dalam sepanjang hidupku tidak ada kenikmatan kecuali aku ketika membunuh kedua orang tuaku. Kenapa? Sebab aku mengamalkan ayat ini, katanya. Inilah yang dinamakan oleh para ulama begitu indah dalil, tetapi begitu buruk pemahamannya. Dan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahayanya. Ada seorang Khawarij membunuh bapaknya, lalu membedah kepalanya dan dikeluarkan otaknya, lalu dikeringkan, lalu dibikin kopi, dan dia meneguknya dengan kopi. Dia mengatakan, tidak ada kehidupan, kenikmatan dalam hidupku kecuali ketika aku meneguk kopi ini. Dan aku telah mengamalkan ayat, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah walau kanu aba'ahum. Subhanallah. Ini adalah buruknya pemahaman. Dan yang ketiga, yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahayanya. Dulu dalam perjalanan hidup saya, kalau saya akan menikahkan murid saya dulu dan ibu bapaknya belum berbai'ah, maka dinikahkan 2 kali. Karena dalam bahasa saya dulu ada WNA, ada WNI. WNA warga negara Allah, kalau WNI warga negara iblis. Jadi WNI warga negara iblis, bukan warga Indonesia ya, warga negara iblis. Dan itu kalau saya akan menikahkan ya, umpamanya ada akhwat menikah, ada jamaah menikah, maka dinikahkan 2 kali. Nikah agama oleh saya ataupun oleh yang di atas saya, dinikahkan. Jadi walinya. Nanti nikah togut katanya, yang dihadiri oleh KUA. Jadi dikafirkan bapak dengan ibu, dikafirkan. Dan ini bahayanya ya. Ibu dengan bapak dikafirkan. Jangankan orang lain, yang melahirkan dia juga dikafirkan. Dan ini bahayanya tentang pemahaman ini. Dan demikianlah mungkin yang saya bisa sampaikan. Dan sangat banyak sekali mungkin ya untuk kita pahami, untuk kita jabarkan berkaitan dengan terorisme dan kekerasan, dan akar-akarnya memerlukan waktu yang cukup. Tetapi dengan apa yang disampaikan mudah-mudahan memberikan pembuka pemahaman terhadap begitu bahayanya tentang apa itu terorisme.